Rasul ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga jamaah dari pemirsa TV Muhammadiyah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan juga diberikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah taala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, ya. Dan kita diberi kesempatan, ya, untuk menikmati hidangan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah ini, sehingga kita isi dengan menggali ilmu Allah yang sudah diolah sedemikian rupa, dikaji oleh para ulama, khususnya ulama di lingkungan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan tentang sebagian dari amal yang utama yang diperintahkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam Ramadan itu, di samping ibadah-ibadah yang wajib, tentu ibadah yang wajib yang pertama berkaitan dengan Ramadan adalah puasa Ramadan. Nah, kemudian ibadah-ibadah wajib rutin yang lainnya itu juga sekaligus bagian dari ibadah Ramadan, seperti sholat 5 waktu dan sebagainya. Tetapi ada amalan-amalan yang merupakan amalan yang dianjurkan, ya, sebagai amal sunnah, ya. Al-a'mal al-mustahabbah. Jadi amalan-amalan yang disukai, yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam himpunan putusan tarjih atau di dalam tuntunan Siam Ramadan dan Aidain yang diterbitkan oleh pimpinan pusat Majelis Tarjih, ada sedekah, ya, memperbanyak sedekah, kemudian melaksanakan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, melaksanakan tadarus atau mudarasatul Quran, kemudian ya memperbanyak amal-amal kebaikan yang lainnya, ya, seperti diantaranya adalah iktikaf, ya, iktikaf dan mengkaji atau mendalami ilmu-ilmu Allah, ya. Jadi kalau kita buka putusan tarjih atau tuntunan puasa yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di antaranya yang saya sebutkan tadi, ya, memperbanyak sedekah, mempelajari Al-Quran, mudarasah itu mempelajari Al-Quran atau tadarus, kemudian sholat tarawih atau qiyamul lail, dan iktikaf di 10 hari yang terakhir. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang mudarasatul Quran. Yang pertama tentang mudarasatul Quran atau menderas Al-Quran.
mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua nanti bagian dari Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, yaitu sholatul iftitah atau sholat khafifatain. Nah, berkaitan dengan mudarasatul Quran atau tadarus Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, wa ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khuffathumul malaikah. Jadi tidaklah sekelompok yang berkumpul dalam suatu masjid atau rumah Allah, ya, rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid di antara masjid-masjidnya Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk mentilawah Al-Quran, kemudian ia tadarasun. Jadi di situ ada tilawah, ada tadarus. Jadi tilawah itu sendiri, tadarus sendiri. Tilawah itu membaca Al-Quran dengan diniatkan sebagai sebagai ibadah kepada Allah. Jadi teks Al-Quran itu memang berbeda dengan teks yang lainnya. Nas Al-Quran berbeda dengan nas lainnya. Al-Quran itu kita baca saja, mungkin kita tidak tahu atau belum tahu maknanya, itu sudah memiliki nilai pahala amal kita dalam mentilawah Al-Quran. Jadi maka untuk Al-Quran ada kata tilawah, ada kata qiraah, ada juga kata tadarus. Berbeda dengan hadis. Hadis tidak ada tilawatul hadis. Adanya qiraatul hadis, mungkin bisa juga tadarus hadis. Artinya mendalami. Membaca itu sekedar memahami biasa, memahami tarjamahnya, memahami maknanya. Tapi kalau tadarus itu memahami lebih dalam lagi. Memahami lebih dalam lagi. Nah, untuk Al-Quran ini bisa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Mentilawainya, jadi kita membaca saja dengan target misalnya 1 hari 1 juz, atau ada yang 1 hari 2 juz, ada yang 1 hari mungkin diprogramkan 3 juz, sehingga kalau 1 hari 3 juz, maka dalam setiap 10 hari akan khatam Al-Quran. Dengan begitu selama Ramadan bisa mengkhatamkan sekitar 3 kali. Itu tilawah. Jadi tilawah itu bagaimana membaca Al-Quran secara tartil, jelas, ucapan-ucapannya itu adalah dalam kaitan dengan tahsinul qiraah atau tahsinut tilawah. Jadi itu tilawah. Jadi kita membaca itu sudah berpahala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Karena Rasulullah mengatakan orang yang mentilawai Al-Quran itu setiap hurufnya itu berpahala dan pahalanya dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Sehingga
Beliau mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif lam mim itu ada alif satu huruf, ada lam satu huruf, ada mim satu huruf. Jadi ada 3 huruf. Kalau kita membaca alif lam mim berarti kita mendapatkan 3 kebaikan, 3 pahala, dan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Itu yang pertama adalah tilawah. Yatluna itu menjadi ada kata tilawah. Tala yatlu itu ya kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya ya membaca. Qiraah juga membaca. Itu adalah keterbatasan bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, membaca itu bisa tilawah, bisa qiraah. Bisa tilawah, bisa qiraah. Tilawah, bagaimana saya katakan tadi, adalah kita membaca dengan bacaan yang jelas, yang tartil, meskipun mungkin belum tahu maknanya. Syukur-syukur memang sudah tahu maknanya, itu tentu lebih baik. Nah, yang kedua adalah qiraah wa tadarus. Qiraah itu membaca sekaligus memahami maknanya. Kalau tadarus sebenarnya itu meliputi berbagai hal. Kalau tadarus tadarus itu dilakukan bahkan tidak hanya oleh 1 orang, tapi bisa 2 atau lebih orang yang saling membantu, saling menolong satu sama lain di dalam mempelajari Al-Quran. Jadi saling membantu, saling mengajari, ya. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan sekaligus mengajarkannya. Jadi yang pertama, tadarus adalah 2 orang atau lebih yang membaca Al-Quran satu sama lain memperbaiki, menyimak bacaan temannya atau saudaranya, supaya bacaannya bacaan yang benar, pengucapannya benar. Jadi supaya tilawahnya itu benar. Yang kedua, tadarus adalah saling membantu satu sama lain dalam memahami makna Al-Quran. Dan yang ketiga, tadarus itu saling membantu satu sama lain, di samping memahami adalah juga mengamalkan isi Al-Quran. Maka di dalam sebuah kitab namanya kitab As-Sindi, yang merupakan kitab syarah dari kitab hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu diberi syarah atau diberi penjelasan kitab lain yang menjelaskan Sunan Ibnu Majah ini, yaitu namanya kitab As-Sindi. Di dalam kitab As-Sindi dijelaskan ya tadarasunahu, karena hadis tadi adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maka penulis kitab As-Sindi ini menjelaskan makna ya tadarasuna, ya tadarasunahu, yaitu mentadarusi Al-Quran. Itu maksudnya apa? Di sini disebutkan syamilun li jami'i ma yata'allaqu bil Quran. Jadi kegiatan tadarus itu adalah satu kegiatan yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu diantaranya minat ta'allumi, mempelajari Al-Quran, bisa mempelajari cara membacanya, cara mentilawainya, mempelajari cara menterjemahkannya, menggali maknanya sampai kepada
menafsirkan, jadi membaca tafsir dan mencari makna yang lebih dalam, yaitu seorang mufasir menafsirkan Al-Quran itu bagian juga dari yatadarasun. Maka yang pertama at-ta'allum, belajar. Yang kedua at-ta'lim, mengajarkan, belajar mengajarkan. Kemudian wat tafsir, menafsirkan. Wal istiksyaf, dan juga mengungkap kedalaman makna yang terkandung di balik ayat Al-Quran. Wal istiksyafi antaqaiki ma'anihi. Jadi kata tadarus itu seperti itu. Maka kalau yang berjalan di masjid-masjid kita mendengar bacaan Al-Quran di malam hari, karena sebagian disuarakan melalui pengeras suara, itu sebenarnya baru tadarus level pertama, ya, tadarus level pertama, yaitu saling membantu, saling belajar dan mengajarkan dalam tilawah, dalam mentilawai Al-Quran. Karena itu kan hanya membaca saja, bahkan memaknai juga tidak, hanya membaca bergantian, yang satu membaca, yang lain menyimak, nanti dilanjutkan ayat berikutnya berganti yang membaca lagi, yang lain menyimak. Nah, itu sudah termasuk yatadarasun, tetapi itu level 1. Level 1, level yang paling di bawah, kira-kira begitu. Naik lagi, kemudian qiraah dalam arti tafhimul Quran, memahami Al-Quran. Nah, sebagai embrio atau cikal bakal dari tafsir, ya. Tafhimul Quran atau tafsirul Quran. Kemudian yang lebih dalam lagi adalah mengungkap kedalaman makna yang terkandung di balik ayat, di balik kata-kata. Nanti kita berikan contohnya. Kemudian Majelis Tarjih juga mengutip, atau salah satu tim di dalam Majelis Tarjih ini mengutip dari kitab Tuhfatul Aqwali yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh, yaitu Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. Jadi Al-Hafidh Imam Abdurrahman ini mengatakan wa yatadarasunahu bainahum, yakni at-tadarus qira'ata ba'duhum ala ba'din, ya, qira'atu ba'dihim ala ba'din tashihan li alfadhihi au kashfan li ma'anihi, qalahu Ibnul Malik. Jadi beliau ini mengutip dari pernyataan Ibnu Malik, ya, seorang ulama Ibnu Malik. Jadi tadarus itu adalah membaca, sebagian kaum muslimin membacakan Al-Quran oleh sebagian kaum muslimin kepada sebagian yang lain, tashihan li alfadhihi, sehingga dengan membacakan dan yang lain menyimak itu adalah tashihan li alfadhi, untuk membenarkan, meluruskan li alfadhi, lafad-lafad Al-Quran. Karena kalau tidak dibimbing, tidak tidak disimak oleh yang lain untuk dibenarkan bacaannya, bisa salah baca, dan kalau salah baca menjadi salah makna. Misalnya kata khairun, ya, khairun. Misalnya ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Tapi dibaca tidak ada titiknya.
dibaca hak, bukan kho. Nah, kalau kho, wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada sekelompok umat manusia yang berkumpul, ya, kemudian mengajak, menyeru, berdakwah ilal khair, kepada kebaikan yang bersifat mutlak. Jadi al khair ini maknanya adalah al Islam. Jadi kalau kita memaknai al khair menjadi al Islam, nah, itu sudah bagian dari tadarus dalam level tafsir, ya. Tapi kita tidak di situ. Yang kita bahas di sekarang ini adalah baru mengucapkan lafal al khair. Jangan sampai keliru menjadi al khair, ya. Al khair pakai hak. Khair artinya baik, dan khair itu adalah kebaikan yang mutlak di dalam konteks surat Ali Imran ayat 104 itu, yaitu dinul Islam itu sendiri. Sementara kalau al-khair, al-khair itu artinya bingung. Khair baik, khair bingung, nanti beda sekali. Sehingga dulu Kiai Dahlan pernah mengatakan an-nasu kulluhum mauta, semua manusia hakikatnya mati, illal ulama, kecuali para orang yang berilmu. Wal ulama mutahayyirun, dan orang-orang yang berilmu dalam keadaan bingung. Jadi hayrun mutahayyirun, mutahayyirun dari kata hayrun. Kalau mutakhayyirun lain lagi. Kalau mutakhayyirun itu berarti orang yang berbuat baik. Mutahayyirun orang yang bingung. Nah, jadi orang yang dalam kebingungan. Jadi tashihul alfad ini penting, membenahi pengucapan Al-Quran. Dan misalnya lagi di dalam Al-Quran ada qaulan sadida, tapi ada azabun syadid. Kalau qaulan sadida berarti perkataan yang halus, yang santun, yang benar. Tapi kalau syadid itu dahsyat, ya. Kalau azabun syadid berarti azab yang dahsyat, yang keras. Tapi kalau qaulan syadida jadi perkataan yang kasar, ya. Perkataan yang kasar, yang keras, sangat bertentangan dengan qaulan sadida. Itu namanya tashihul alfaz, ya. Jadi tadarus itu menurut Al-Hafidh Muhammad Abdurrahman dalam kitab Tuhfazul Ahwazi itu, yang pertama tadarus itu levelnya adalah membenahi pelafalan Al-Quran. Jangan sampai salah pengucapan. Ya, orang Jawa misalnya membaca ain itu pakai ngain. Rabbil ngalamin. Harusnya Rabbil alamin. Ya. Itu salah, ya. Pengucapan Alhamdulillahi Rabbil ngalamin itu salah. Sami'un alim dibaca Sami'un ngalim. Nah, jelas salah. Itu salah pelafalan. Sehingga kalau kita bersolat berjamaah, imamnya salah cara membaca, melafalkannya salah, itu sebagian ulama mengatakan solatnya tidak sah. Tapi sebagian yang lain yaitu karena adanya yaitu ya apa boleh buat, kan. Maka memang untuk memilih imam dalam solat harus akra'uhum, orang yang paling baik bacaannya, akra'uhum lil Quran. Nah, jadi level pertama adalah pembacaan dalam arti tilawah, tahsinu tilawah, diantaranya adalah meluruskan, membenarkan cara mengucapkan lafal-lafal Al-Quran.
bagaimana mengucapkan huruf sin, huruf shin, huruf ta, huruf tot, dan sebagainya. Baru level berikutnya adalah kishfan. Kishfan itu mengungkap, menyingkap, lima'anihi, mengungkap dan menyingkap makna-makna dari Al-Quran. Di level keduanya itu. Nah, bagusnya tadarus Al-Quran di masjid-masjid kita, ya yang levelnya level 1 ya ada, level 2 juga ada, jangan semuanya level 1. Ya. Mungkin yang level 1 pembacaan dan pelafalan yang benar atau sekedar membaca itu bisa ada yang memang dikelompokkan, mereka yang pemula, mubtadiin, tapi juga sebenarnya bukan mubtadiin, tapi dia ingin punya target ya. Dalam Ramadan ini 6 kali khatam, dalam Ramadan ini 10 kali khatam, seperti itu, dalam rangka supaya Al-Quran ini betul-betul masuk di dalam jiwanya. Mengucapkan itu sudah refleks, tidak keliru gitu, karena sering membaca. Karena kalau orang jarang membaca Al-Quran itu ya disuruh baca mesti kesulitan. Nah, selanjutnya ada tuntunan langkah-langkah tadarus Al-Quran. Langkah-langkahnya ini, yang pertama, ayyulakhidho adab at-tilawah. Jadi ini ada di dalam kitab Mafatih li ta'amul ma'al Quran. Jadi kitab namanya Mafatih li ta'amul ma'al Quran, ditulis oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ini juga jadi bahan untuk oleh tim Majelis Tarjih untuk menjadi tuntunan kita di dalam mentadarusi Al-Quran. Yang pertama, untuk tadarus membaca Al-Quran itu harus memperhatikan adab tilawah, memperhatikan adab-adab tilawah Al-Quran. Adab tilawah diantaranya yang ideal membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci dari hadas. Meskipun orang yang tidak suci dari hadas itu bukan terlarang membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran. Tapi yang baik adalah dalam keadaan berwudu. Jadi sebelum baca Al-Quran berwudu dulu, bersuci dulu. Setelah berwudu ada sunnah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ba'dal wudu. Jadi sholat sunnah ba'dal wudu atau sholat sunnah wudu, kalau di putusan tarjih itu ada 2 istilah, sholat sunnah wudu atau sholat sunat tuhur, sholat sunnah sesudah bersuci. Nah, setelah memperhatikan adab tilawah, bersuci, kemudian mungkin bisa mustaqbal hilal kiblah, ya, menghadap kiblat. Kemudian adalah at-tilawatu lis-surati awil juz'i awil maqta'. Jadi membaca, bisa membaca satu surat atau mungkin membaca, kalau surat pendek satu surat, surat panjang ya mungkin sebagian dari surat itu, separuhnya atau satu juz, awil maqta' atau satu potongan, atau maqta' itu sama dengan makro. Makro itu kalau di dalam mushaf Al-Quran biasanya ditandai dengan ain, sehingga sering kita sebut rukuk, satu rukuk. Kemudian bitta'ani, jadi membaca, mentilawai Al-Quran itu, mentilawai satu surat bisa, atau setengah dari surat, atau satu juz, atau setengah dari juz, atau kurang dari itu, namanya satu maktoh atau makroh.
Nah, membacanya itu di ta'anin. Ta'anin itu membaca dengan tenang, dengan khusyuk, wa tadabburin, dan juga mentadaburi maknanya. Mentadaburi makna itu artinya menggali makna yang ada di dalam ayat yang dibaca itu. Kemudian al-wukuf amamal ayah allati yaqra'uha waqfatan muta'anniyatan fahisatan mukarraran liyastakhrija minha li ba'di ma yamunnullah alaihi min kunuziha wa ulumiha wa ma'arifiha wa ma'aniha. Hanya di sini kalau kita membaca itu berhenti beberapa saat, beberapa waktu, yang dilakukan berulang-ulang terhadap ayat tertentu. Jadi dalam ayat itu, kalau kita membaca satu ayat, ya kita berhenti, kemudian ayat itu bisa diulang-ulang dalam rangka menggali ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dalam ayat yang dibaca. Jadi ini tadarus sudah level yang lebih tinggi, ya. Jadi menggali makna, mencari kandungan ilmunya, mencari pengetahuan yang ada di dalamnya, dan makna-makna yang ada dalam ayat yang dibaca. Kemudian an-nazratu at-tafsiliyatu fi siyaghatil ayah. Bahasanya begitu. Memperhatikan secara cermat dan mendalam tentang bentuk kalimat tersebut, baik mengenai susunan maknanya, sebab-sebab turunnya, bahkan uraian-uraian dari kata-kata yang ada di dalam secara bahasa, ya, i'rab dan gharibnya, ya. Jadi ini tadarus yang levelnya lebih tinggi lagi. Tadarus dengan level yang lebih tinggi. Sehingga ketika kita, ini contoh ya, tadi saya berikan ada contoh orang yang mendalami makna dari lafaz-lafaz dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Katakanlah tentang sholat. Tentang sholat ada kalimat dalam Al-Quran, ada kata-kata aqama atau aqimis sholah atau yuqimunas sholah. Kalau berupa perintah aqimis sholah, kalau berupa kalimat pernyataan yuqimunas sholah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 3 itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Ini kan kata-kata aqama, kata-kata yuqimun itu selalu dikaitkan kepada orang-orang yang beriman ketika melaksanakan atau menegakkan sholat, mendirikan sholat. Baik itu perintah, aqimis sholah, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Atau yuqimunas sholah, mereka sama-sama mendirikan, menegakkan sholat. Ini untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, bahasanya dengan aqama, yuqimu, aqim. Tapi kalau orang yang munafik, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah, sementara mereka tertipu oleh Allah. Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah. Ini kalau orang-orang munafik tidak aqama yuqimu as-sholata, tetapi qamu ilas shalah. Qamu ilas shalah. Berdiri untuk sholat. Maka Allah katakan
Kalau orang-orang munafik itu berdiri untuk sholat, qamu ilas sholat, qamu kusala, mereka itu berdirinya dengan malas-malas. Kusala itu bermalasan. Yura'unan nas, dan mereka sholatnya itu untuk dipamerkan kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ini termasuk salah satu bentuk pendalaman makna Al-Quran. Kenapa kok ada kata aqoma, yukimu untuk as-sholah, dan itu selalu dikaitkan dengan orang yang beriman, bertakwa. Tapi ketika dikaitkan dengan orang munafik, tidak aqoma yukimu, tapi qoma ilas sholah, atau qamu ilas sholah. Nah, jadi ini dalam kitab Gharibul Quran itu disebutkan bahwa kalau Allah menggunakan kata qamu ilas sholah, qamu kusala, sebenarnya itu hanya bagian dari qiyam, bukan bagian dari iqomah. Jadi kalau qiyam itu hanya sekedar berdiri. Tapi kalau al-iqomah itu berdiri dan mendirikan. Berdiri, mendirikan, menegakkan sholat. Jadi sholat itu betul-betul dijiwai, tidak hanya gerakannya saja. Jadi kalau qamu ila sholat, dia memang gerak sholatnya. Takbiratul ihram ya kelihatan, takbiratul ihram, hadap kiblatnya juga kelihatan, rukuknya kelihatan, sujudnya kelihatan. Inilah tuntunan di dalam mentadarusi Al-Quran. Monggo kita laksanakan. Level pertama membenarkan, saling membantu di dalam membenarkan, dalam mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, dalam membaca supaya tepat betul dalam bacaannya. Maka ada makhorijul huruf, ada tajwid, ada panjang pendeknya supaya benar gitu. Kalau hadis tidak ada itu panjang pendek, itu semuanya panjangnya pakai mat tabi'i semua. Itu kalau baca hadis. Tapi kalau baca Quran ada mat tabi'i, ada mat jaiz munfasil, ada mat wajib muttasil, ada musaqal ilmi dan sebagainya dia. Nanti mengucapkannya juga begitu. Bahkan kalau dalam belajar bahasa pasar, bahasa amiyah ya, bahasa Arab yang amiyah itu malah dianjurkan kalau mengucapkan huruf-huruf jangan terlalu jelas ya. Mengucapkan lafaz-lafaz ucapan jangan terlalu jelas, itu bahasa amiyah. Bisa dilihat di YouTube itu. Nah, itu tentang tadarus. Yang kedua yaitu tentang sholatul iftitah. Jadi kita disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih yang diawali dengan sholat iftitah atau khofifatain. Nah, ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Muslim. Ada 2 hadis riwayat Muslim, dan ini berurutan 1286 dan 1287. Hadisnya nomor 1286 dan 1287. 1286 hadisnya dari Aisyah yang menjelaskan bagaimana Rasulullah memulai sholat malam. Sholat malam ya bisa juga sholat tarawih, bisa juga sholat tahajud. Kalau itu kita laksanakan sesudah tidur. Kalau sholat tarawih berarti tidak harus sesudah tidur. Sudah tidur ya boleh, sebelum tidur ya boleh, setelah sholat isya langsung ya boleh. Itu malam di sepertiga malam terakhir juga boleh, itu tarawih. Nah, jadi mulai dari atamah ya, mulai dari ba'da isya sampai qoblal fajr. Nah, itu adalah durasi sholat
waktu alokasi sholat malam, sholat tarawih, sholat yang Ramadan. Sedangkan khusus kalau kita laksanakan tidur dulu kemudian bangun di waktu malam, itu namanya sholat tahajud. Karena kata-kata tahajjada, ya tahajjadu itu bangun sesudah tidur. Tapi kalau qiyamul lail belum tentu sesudah tidur. Bisa saja qiyamul lail sebelum tidur, ya setelah Isya itu kan sudah lail. Maka Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW idza qama minal laili li yusalliya iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Di Nabi, kata Aisyah, kalau memulai menunaikan salat malam, bisa tarawih, bisa qiyamul Ramadan, bisa tahajud, beliau membukanya dengan salat 2 rakaat ringan. Salat 2 rakaat ringan itu dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dikatakan la yaqra illa bi fatihatil kitab. Jadi rakaat pertama dan rakaat kedua hanya membaca Al-Fatihah saja. Itu bisa dilaksanakan kalau sholat tarawihnya berjamaah. Sholat iftitahnya boleh berjamaah, boleh tidak berjamaah. Dari 2 hadis dari Ibnu Abbas dan dari Hudzaifah bin Al-Yaman menunjukkan bahwa Hudzaifah dan Ibnu Abbas ini dalam satu kesempatan sholat malam bersama Rasulullah, sholat iftitahnya bermakmum kepada Nabi. Kasusnya hampir sama antara Ibnu Abbas dengan Hudzaifah, karena ini masih anak-anak ya, sahabat yang waktu itu masih muda sekali. Hudzaifah pernah suatu malam berada di rumah Nabi, kemudian ketika Nabi bangun malam, beliau ikut bangun. Nabi berwudu, beliau ikut berwudu. Kemudian Nabi sholat, maka dia bermakmum ikut sholat bersama Nabi. Dia berdiri di sebelah kiri. Kemudian kalau Hudzaifah ini dipindah dengan memegang telinganya, Nabi pegang telinganya, kemudian dari sebelah kiri dipindah ke kanan. Tapi itu belum memulai sholat. Kalau Ibnu Abbas itu dipindahnya ketika Nabi sudah mulai sholat. Jadi sambil sholat sambil memindahkan. Hudzaifah mengatakan fa'aqamani an yaminihi. Kemudian Rasul memindahkan aku dari sebelah kiri ke sebelah kanannya, fakabbar, kemudian beliau bertakbir, fakabbaro, faqala, kemudian beliau berdoa. Doanya itu adalah doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Doanya bunyinya Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Jadi Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Ini yang ada di dalam hadis riwayat Tobroni dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, jadi bacaannya Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ini iftitah yang cukup pendek ya. Itu untuk sholat iftitah atau sholat khafifatain. Memang seringkali kemudian dipertanyakan, sholat iftitah ini kan disebutkan idza qama ahadukum minal lail. Ini yang Abu Hurairah ya. Apabila kamu berdiri untuk sholat di waktu malam. Nah, di waktu malam itu ya sebenarnya ba'da Isya itu juga di waktu malam. Fal yaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifatain tadi ya. 2 hadis Muslim tadi yang bersama. Kalau yang satu Aisyah menjelaskan perbuatan Nabi. Kalau yang satunya Abu Hurairah menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi.
Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum," kalau kalian di antara kalian ada yang berdiri untuk sholat, melakukan qiyamul lail, maka mulailah qiyamul lailnya, tarawihnya dengan sholat 2 rakaat ringan khafifatain. Tadi iftitahnya subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Kemudian baca Fatihah, langsung rukuk. Rakaat kedua nanti berdiri, baca Fatihah, kemudian rukuk. Ini saya kira untuk tata cara tuntunan sholat khafifatain atau sholat iftitah. Sehingga insya Allah tentang tadarus dan sholat khafifatain sudah kita jelaskan. Tapi kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Ustaz Samsul yang telah menyampaikan materi tentang tadarus Al-Quran dan sholat iftitah kepada kita semuanya. Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk menanyakan yang belum jelas dan diskusi. Kalau belum, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, dan saya bacakan mulai. Yang pertama dari Bu Main Supandi, mohon penjelasan. Menurut Tarji lebih utama mana dalam bulan Ramadan ini memperbanyak tilawah sehingga khatam beberapa kali dalam sebulan, atau memahami Al-Quran pelan-pelan melalui terjemah dan tafsir sehingga mungkin sebulan tidak khatam itu? Ya, itu sebenarnya itu bukan pilihan ya. Dua-duanya jalan. Jadi yang membaca tilawah dengan target tertentu jalan. Kemudian yang yatadarosun dengan mendalami makna juga jalan. Jadi jangan ditinggalkan salah satu. Tapi kalau yang bisa dilaksanakan salah satu, ya monggo pilihannya. Tentu memahami, ya tadarus dengan memahami itu akan lebih bagus. Mungkin untuk Ramadan diarahkan untuk memahami, ya, karena mungkin bisanya hanya salah satu. Tapi kalau bisa dua-duanya, ya. Jadi misalnya kalau memahami itu bersama-sama, ada beberapa orang, ada majelis gitu ya. Kemudian yang tilawah target itu target individual, itu mungkin bisa begitu. Ya, itu lumayan. Jadi dua-duanya mungkin tilawah habis sholat itu ya, Ustaz ya, bentar ya. Ya. Berikutnya ada dari Ahmad Aulia, kalau membaca Al-Quran melalui aplikasi HP dan berhentinya tidak sesuai rukuk bagaimana? Karena di aplikasi tidak ada tanda rukuknya. Terima kasih, Ustaz. Aplikasi. Ya, sebenarnya kalau di aplikasi itu ada yang ada tanda rukuknya, ada yang tidak. Maka cari aplikasi yang ada tanda makroknya, ada rukuknya. Seperti ada aplikasi namanya Quran Base Indonesia. Itu ada rukuknya, bahkan itu ada jadwal waktu sholatnya, jadi komplit itu malah. Quran Base Indonesia. Nah, kita bisa pilih mushafnya, ada yang mushaf ala Madinah, ada yang mushaf ala Indonesia yang biasanya diterbitkan apakah oleh Toha Putra atau Menara Kudus dan sebagainya. Jadi cari yang ada tanda rukuknya, seperti mushaf biasa itu ada juga. Jadi ya pokoknya fasilitas sekarang ini sudah semakin komplit lah. Dari yang terbaik, Ustaz ya. Ya. Ya gitu Pak Ahmad. Kemudian ini dari Pak Yudi, izin bertanya, desa saya jika akhir Ramadan ada yang membaca Al-Quran 30 juz, biasanya 1 hari khatam. Kemudian beberapa orang membawa air minum atau galon atau botol, ikut dibacakan Al-Quran tersebut, ya, barangkali untuk ru'yah atau lainnya. Dan kegiatan tersebut di dalam masjid. Bagaimana pendapat Ustaz? Ini. Ya nanti membacakan air ya. Air dibacakan Al-Quran gitu ya. Dimaksudkan untuk ruqyah. Ya ini saya kira bagian dari khilafiyah di antara
umat Islam atau di antara ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Jadi kalau kebiasaan untuk mungkin tasmi' ya, semaan membaca Al-Quran 30 juz satu hari khatam, itu baik-baik saja, baik-baik saja ya. Mungkin mulai pagi hari sampai sore atau sampai malam, kemudian khatam, besok pagi diulang lagi ya. Itu kalau tradisi kebiasaan membaca seperti itu, tasmi', ada yang menyimak, ada yang mengikuti, ya itu baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau kemudian membawa air, minum, galon, ikut dibacakan, nah ini termasuk bagian dari khilafiyah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Prof. Endang. Assalamualaikum, orang Jawa tidak dapat mengucapkan bunyi-bunyi tertentu, misalnya ain, ghain, to, zo, yang tidak ada dalam bahasa Jawa. Penjelasannya dalam teori perolehan bahasa ada istilah lexikal period, yaitu suatu periode dalam kehidupan manusia di mana bahasa dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Setelah periode tersebut, maka sebaliknya bahasa tidak akan diperoleh secara sempurna. Nah, jadi pertanyaannya itu sendiri. Ya, jadi begini. Itu kan sebenarnya karena pendidikan qiraatul Quran atau tilawatul Qurannya kurang sempurna ya. Sebenarnya Al-Quran itu sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah, cocok untuk semua lidah ya. Ya, orang Jawa yang bisa mengucapkan ain juga banyak. Saya ini orang Jawa ya iso mengucapkan ain, tidak ngain, tidak robil ngalamin ya. Artinya itu bisa. Kalau memang, maka memang perlu ada pendidikan tilawah itu ya, pendidikan tilawah, pembinaan tilawah. Maka ya tadarusun itu kan tadi minat ta'allumi wa ta'limi wa tafsiri dan seterusnya. Jadi tadarus itu termasuk adalah taklim dalam melafalkan Al-Quran. Ya, ta'allum dan taklim dalam melafalkan Al-Quran, dan juga ta'allum dan taklim dalam tafsir Al-Quran ya. Jadi insya Allah itu bisa ya. Mengucapkan bahasa Inggris pun insya Allah bisa kalau dididik dari kecil, betul-betul kan seperti itu juga, meskipun mungkin tidak sesempurna orang Inggris dan juga tidak sesempurna orang Arab, tapi kan mendekati ya. Mendekati dalam mengucapkan, tidak dibaca dengan ngain tapi ain, ghain, to, zo gitu kan, sin, shin, nah, gitu, insya Allah bisa ya. Insya Allah itu bisa. Nah, makanya ada pendidikan tahsinul Quran, tahsinul qiraah, ada daurah tajwid, daurah makhorijul huruf dan sebagainya. Terima kasih. Ini selanjutnya Ustaz. Ini ada beberapa 3 menit lagi dari Pak Jarod. Izin bertanya, jika ingin mengajarkan membaca Al-Quran, maka urutan yang paling utama untuk diajarkan atau dipelajari itu urutannya bagaimana nih? Misalnya dari pengenalan huruf sampai ke irama. Dan ini tentang tahsin Quran, Ustaz. Ya, kalau itu kan sudah ada contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang dilakukan oleh para ahli qiraah, ahli tilawah, ahli ta'limut tilawah ya. Seperti di Surakarta ini misalnya yang dulu almarhum Ustadz Zikron itu ya, Ustadz Zikron itu bagaimana mengucapkan mulai dari hamzah, alif atau hamzah, kemudian ba, ta gitu ya. Nah, misalnya ada an, ali, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Ini kan untuk supaya melancarkan, dalam bahasa melanyahkan mengucapkan hamzah. Babam bali babna minal mubni, mabi bam bali ba. Itu kan terus sampai ta dan seterusnya ya.
Itu juga sekaligus bisa diiramakan seperti Astadzikron itu dengan irama muriki misalnya gitu ya. Nah itu apa namanya bisa diajarkan sedini mungkin. Tapi bagi yang belajarnya sudah besar ya belajar sesuai dengan kemampuannya, insya Allah gitu. Metode-metode yang sekarang banyak gitu. Ya berbagai macam metode banyak. Ya, ini dari Pak Soleh. Ini satu kali pertanyaan, mohon maaf Bapak Ibu mungkin kalau tidak semuanya bisa terjawab. Apakah sholat tarawih itu bisa diposisikan sebagai senilai dengan sholat tahajud? Pada Isya kami sudah menunaikan sholat tarawih. Apakah masih perlu sholat tahajud di waktu sepertiga malam? Ya, jadi sholat tarawih, qiyamul Ramadan, sholat lail, qiyamul lail, sholat tahajud itu sebenarnya satu sholatnya. Yang penting dilaksanakan antara ba'dal isya sampai qoblal fajar. Kalau tahajud itu berarti sholatnya dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Tidur nanti jam 12, jam 1, jam 2 atau jam 3 bangun sholat tahajud. Nah, bagaimana kalau sudah tarawih apa malam bangun tahajud lagi? Dalam arti tahajud sholatnya seperti sholat tarawih lagi itu tidak. Tapi laksanakanlah sholat di waktu malam itu misalnya sholat sunnah zuhur. Setelah wudhu kita bangun wudhu kemudian sholat 2 rakaat untuk sholat zuhur. Atau sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah jumlah rakaatnya tidak dipastikan atau tidak ditentukan, minimal 2, maksimalnya bebas. Waktunya juga tidak ditentukan kapan saja, itu namanya sholat sunnah mutlak. Seperti kalau kita dalam mengikuti sholat Jumat ya, kita sholat Jumat, kita datang pertama adalah sholat tahiyatul masjid, kemudian kita menunggu sampai imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, kita sholat terus. Itu namanya juga bagian dari sholat sunnah mutlak. Bisa di siang hari, bisa di malam hari. Tapi kalau qiyamul lail itu harus malam. Sehingga sholat iftitahnya itu hanya dilakukan ketika akan sholat malam, baik itu ba'da isya atau tidur dulu atau sepertiga malam terakhir di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, itu sholat iftitahnya seperti itu sebagai pembuka sholat malam kita, sholat tahajud kita, qiyamul Ramadan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya sudah jam 8.32, ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab, dan tadi Pak Sigit Resan ya mohon maaf karena ini kita lanjutkan untuk segera beraktivitas di kantor. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Samsul dalam menyampaikan materi di pagi hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu beserta kajian online, beserta pemirsa TV-mu. Mudah-mudahan kajian online di pagi hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan perbaikan ya, bagi kita semuanya. Monggo kita persiapkan untuk tilawah kita, untuk tadarus kita sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Mengakhiri acara kajian online Majelis Takfir, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Amin. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu Bapak Ibu. Informasi Bapak Ibu untuk kegiatan qiyamul lail